Shalom bagi saudara yang saya kasihi dan saya cintai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita hadir lagi dan kita berjumpa lagi lewat siaran YouTube ini. Dan kita rindu sama-sama untuk bisa menikmati berkat Tuhan. Salam jumpa dalam Revive Your Soul. Dan saat ini saya akan baca Alkitab dari Mazmur pasalnya yang ke-133 ayat 1 berbunyi demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Dan tema khotbah saya adalah hidup rukun dan bersatu. Hidup rukun dan bersatu. 6 agama yang ada di Indonesia yang diakui. Semua masyarakat Indonesia mengakui 6 agama ini adalah: pertama Islam, kedua Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan kita hidup bermasyarakat, hidup bertetangga, hidup bersama dalam kemajemukan yang ada. Kita boleh berbeda secara kepercayaan di Indonesia, tapi kita dipersatukan oleh pemahaman kita mengerti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Kita boleh berbeda suku, boleh berbeda agama, berbeda kepercayaan apapun juga, tapi sesungguhnya kita kembali lagi bahwa kita ini adalah orang-orang manusia ciptaan Allah, ciptaan Tuhan. Dan kita harusnya mensyukuri di tengah kemajemukan ini, di tengah perbedaan ini. Mari bukan melihat apa yang harusnya membuat dan menyebabkan terjadi perpecahan, tapi yang kita lihat bahwa kita harus bergandeng tangan sebagai suatu bangsa, sebagai suatu negara, sebagai suatu masyarakat, untuk sama-sama kita mengembangkan kehidupan rukun dan bersatu. Betapa indah jika kita hidup berdampingan agama satu dengan yang lainnya, tanpa ada perpecahan, tanpa ada iri hati, kebencian, saling menghina, saling menyalahkan. Tapi kita bergandeng tangan bersama-sama, sehingga yang kita ciptakan suasana yang rukun, damai, tenang. Dan itulah yang menjadi kebanggaan, kedambaan semua manusia, semua masyarakat. Nah saudara, menjadi pertanyaan yang besar, bagaimana hidup rukun dan bersatu itu? Bagian pertama saya akan berikan kepada saudara. Pertama, kenakanlah prinsip kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara. Saya mengutip apa yang dikatakan oleh Samratulangi, sitou tumau tou. Satu dengan yang lain saling menghidupkan, saling memberikan motivasi, saling membangun. Tidak ada lagi yang membuat kita terpecah satu dengan yang lain oleh karena perbedaan-perbedaan yang tentunya bukanlah perbedaan yang akan membuat kita berpecah, tetapi perbedaan itu boleh kita kerjakan, tapi di sanalah untuk membangun sebuah kebersamaan, merasa diri bahwa kita semua bersaudara sebagai satu bangsa, sebagai satu tanah air. Dan kita dapati bagaimana pemuda-pemuda mencetuskan dalam hari Sumpah Pemuda bahwa kita satu bangsa, kita satu tanah air, kita satu bahasa, dan semuanya itu ada di Indonesia. Tidak ada kerukunan jika kita menganggap orang lain saingan kita. Kita tidak ada kerukunan kalau kita menganggap orang lain sebagai musuh kita, lawan kita. Dan kalau itu lawan, kita tidak akan izinkan dia untuk bersahabat dengan kita, bersaudara dengan kita. Tapi saya mau katakan, mari kita melihat, tinggalkanlah segala egois kita, tinggalkanlah segala arogansi kita, tinggalkanlah segala sifat-sifat mungkin pemberontak dan sebagainya. Tapi kita melihat bahwa agama apapun kita, suku apapun kita semua satu, diciptakan oleh Allah. Dan kita mengembangkan prinsip bahwa kita semua bersaudara. 34 provinsi yang ada, dengan berbagai suku-suku yang ada, dengan berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, tapi kita bersatu, kita bersama mengerti apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita kerjakan, yaitu Allah mau supaya kita semua bersatu, bergandengan tangan sebagai saudara-saudara di negeri yang kita tinggal, Indonesia ini. Bagian yang kedua, bangun sebuah kebaikan. Betapa indahnya kalau kita hanya menabur kebaikan demi kebaikan,
Betapa bahagianya kita tinggalkan iri hati, kebencian, amarah, pemberontakan, arogan, pemberontakan menguasai seseorang, maka kita akan sulit mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita mulai menabur benih-benih kebaikan, tentunya yang akan tumbuh pun pohon-pohon kebaikan. Kalau kita menabur benih-benih kebencian, nah tentunya akan lahir juga, yang akan tumbuh juga adalah benih pohon kebencian. Sehingga kita ingin menghasilkan buah, untuk buah kebaikan, maka tanamlah kebaikan. Kita ingin menanamkan kehidupan kita ini pohon-pohon yang buat kita rasa damai, sejahtera, rasa tenang. Mari kita mulai menanam rasa ketenangan itu, rasa sukacita, damai, sejahtera itu, agar akhirnya kelak yang kita dapati kehidupan yang semakin baik dari hari ke hari. Taburlah benih selagi masih siang. Kita menaburkan benih-benih kebaikan, maka kita akan menuai kerukunan dan persatuan yang semakin menjadikan kita pribadi yang solid, tanpa memandang apapun agama, saudara orang lain, suku apapun, tapi kita semua menabur kebaikan. Tidak melihat agama orang lain, tapi kita diajarkan, agama siapapun mengajarkan, taburlah kebaikan demi kebaikan, agar kita pun bisa menuai kebaikan. Yang berikut, jauhi kecemburuan sosial. Ini perbedaan-perbedaan yang terjadi karena cemburu sosial mengakibatkan banyak ketidaksukaan. Setiap kita punya berkat tersendiri yang Allah percayakan. Jangan cemburu, jangan iri dengan kemajuan orang lain, tapi mari jadikan keberhasilan orang lain itu sebagai jembatan motivasi yang besar untuk saya berkata dan saudara berkata, kalau orang lain bisa, saya pun bisa. Sehingga di sanalah kita dibangkitkan kembali dan berkata, aku harus maju, aku harus bangkit, aku harus meningkat kehidupan ini, sehingga tidak ada kecemburuan sosial yang terjadi dalam kehidupan, dalam lingkungan di mana kita hidup. Kecemburuan sosial hanya akan menciptakan kebencian, amarah, fitnah, gosip, memperkeruh suasana, dan semakin hari hati kita pun akan terusik. Hati kita pun tidak merasakan damai. Yang ada bagaimana pikiran kita membentuk kita untuk berkata, saya tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Tapi kalau kita merasa bahwa orang lain itu sebagai acuan, motivasi bagi saya, untuk saya pun bangkit seperti apa yang mereka rasakan, dan saya ingin menikmati, merasakan hal yang sama. Sehingga mari kita sukses bersama, kita berjalan bersama, menikmati berkat bersama. Dan itulah indahnya kalau kita hidup rukun dan bersatu. Tinggalkan amarah, tinggalkan kebencian, tinggalkan iri hati. Bangun kehidupan yang semakin baik, sebagaimana Allah mau untuk kita bangun. Hidup rukun dan bersatu. Tuhan memberkati. Amin.